Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mukhlis Hasan. Nomor induk mahasiswa 191110011. Mahasiswa semester 4, program studi Ahwal Syakhsiyah, Fakultas Syariah, Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran, Jakarta. Pada saat ini, kami mendapatkan tugas magang dari fakultas untuk membuat video tentang teknik pembuatan personal kontrak. Adapun dosen pembimbing kami adalah Bapak Andi Iswandi, LLM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zilan Zalila dengan nomor NIM 1911100100116. Di sini saya akan menjelaskan teknik membuat personal kontrak. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat kontrak. Yang pertama, memperhatikan format dan syarat sah kontrak. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai dasar hukum yang mengatur tentang kontrak, Indonesia tidak secara spesifik menentukan format baku dari suatu kontrak karena KUHP Perdata menganut asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUHP Perdata. Meski tidak memiliki standar yang baku, kontrak tetap harus memenuhi syarat yang telah ditentukan agar kontrak dapat berlaku secara sah dan mengikat para pihak. Menurut KUHP Perdata, terdapat 4 syarat sah pembuat kontrak, yaitu kesepakatan para pihak dalam perjanjian, kecakapan para pihak dalam perjanjian, hal-hal tertentu yang dijanjikan dalam kontrak, dan sebab yang halal. Yang kedua, memperhatikan poin-poin yang ada di dalam kontrak. Di Indonesia menganut asas kebebasan dalam membuat kontrak. Kita harus mengikuti norma dan hukum yang berlaku. Penting bagi kita untuk memperhatikan hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak apabila pihak lainnya melanggar atau tidak melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian. Tentunya hal yang diatur dalam perjanjian kerja akan berbeda dengan perjanjian jual beli. Ada yang ketiga, yaitu memperhatikan kontrak yang perlu dan tidak perlu menggunakan notaris. Kontrak merupakan alat bukti sah yang dapat kita gunakan ketika terjadi sengketa, perselisihan, ataupun masalah hukum di kemudian hari. Ada beberapa kontrak yang wajib dibuat dalam akta notaris dan ada pula yang tidak wajib dibuat dalam akta notaris. Akta notaris adalah salah satu kontrak yang memerlukan akta notaris adalah perjanjian hibah dan jual beli tanah. Hal ini diatur dalam pasal 1682 KUHP Perdata yang berbunyi, tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam pasal 1687 dapat dilakukan tanpa ada akta notaris yang minut naskah aslinya harus disimpan pada notaris, dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, setelah tadi kita dengarkan paparan tentang hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam pembuatan kontrak, ya. Nah, dari sini kita akan melihat contoh, ya, dari kontrak tersebut. Yang pertama ada judulnya dulu, ya, perjanjian kerjasama. Kemudian ada nomor, ya, mungkin karena mungkin setiap perusahaan atau instansi mempunyai banyak perjanjian. Nah, ini perjanjian keberapa bisa ditulis, ya.
Kemudian di situ disebutkan hari ini. Nah, di situ tuliskan tanggal, bulan, kemudian tahun. Telah ditandatangani perjanjian kerjasama ya oleh dan antara. Ya, di situ nomor 1. Namanya siapa? Misalkan ini adalah seseorang, berarti nama saja. Kalau nama perusahaan berarti sebutkan perusahaannya. Ya. Kalau misalkan dia sebagai perusahaan, disebutkan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berdomisili di alamat di mana, kemudian disebutkan nama perwakilan yang melakukan perjanjian di kertas tersebut. Kemudian juga jabatannya, ya kemudian disebut dengan pihak pertama. Adapun kalau misalkan dia adalah hanya orang sendiri, maka bisa cukup disebutkan namanya saja, ya kemudian alamatnya bisa, kemudian pekerjaannya juga bisa, atau tentang tanda pengenalnya juga bisa, kemudian disebut dengan pihak pertama. Kemudian yang kedua, pihak kedua ya. Pihak keduanya tadi sama juga seperti pihak pertama. Jika dia perusahaan, sama juga sebutkan perusahaannya, kemudian yang mewakili siapa, jabatannya apa, alamatnya di mana. Ya, kalau seorang biasa sendirian ya bisa disebutkan namanya, alamatnya dan sebagainya. Kemudian situ disebutkan pendahuluan dulu ya. Ya, pendahuluan. Pihak pertama merupakan perseroan terbatas atau pihak pertama adalah siapa gitu ya. Kemudian nomor 2 ya, dalam rangka memperluas jaringan bisnis ya. Jadi tentunya gunanya untuk kerjasama adalah memperluas jaringan bisnis ya. Seperti itu. Kemudian nomor 3 ya, perhatikan nomor 3 ada hak dan kewajiban ya, sehingga ketika nanti kita sudah selesaikan tanda tangan kontrak ini, kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang kita akan dapatkan nantinya. Sebutkan apa saja haknya, kewajibannya apa saja, seperti itu antara pihak satu dan pihak kedua. Kemudian ada nomor 4, komisi dan pembayaran. Pihak kedua berhak mendapatkan pembayaran atas apa yang sedang dijanjikan, itu apa yang kita sedang membuat perjanjian itu tentang apa, sebesar berapa ya yang akan dibayarkan kepada pihak pertama setiap bulan, yang lambat pada hari kerja paling kerja terakhir kerja setiap bulan ya. Kemudian mau bayarnya kemana, disebutkan di situ ya, nama banknya, nomor rekeningnya, pemilik rekeningnya, kemudian kantor cabangnya. Supaya apa? Supaya kita nanti ketika membayarkannya tidak salah transfer ya. Misalkan ini yang penting sesuai aja lah ternyata transfernya ke orang lain, sehingga saling merugikan nantinya ya. Kemudian ada nomor 6, itu ada kerahasiaan ya. Tentunya antara kedua pihak ada hal-hal yang ingin dirahasiakan dari hal-hal yang sudah dicatat di situ. Kemudian jangka waktu dan pengakhiran. Nah, jangka waktu dari kontrak ini berapa lama dan kapan dia akan berakhir. Disebutkan juga di situ kapan berakhir dan kapan bisa berakhir. Misalkan karena apa ini akan berakhir. Misalkan apabila seseorang salah satu dari keduanya melanggar dari ini akan berakhir. Atau mungkin pada tahun ini, tanggal sekian, bulan sekian akan berakhir kerjasama ini. Kemudian nomor 8 ada penyelisihan. Ya, misalkan nanti ternyata ada perselisihan antara kedua belah pihak, maka bagaimana penyelesaiannya? Ya tentunya kalau kita di Indonesia, kita akan bertunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan sebagaimana pasal-pasal berikutnya. Kemudian pemberitahuan. Semua pemberitahuan berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan dianggap telah diterima oleh pihak lain yang menerima saat pemberitahuan telah dikirim ke alamat yang dimaksud dalam ayat 2 pasal 5. Di sini ada pihak pertama dan pihak kedua, alamatnya di mana, nomor teleponnya, faksnya dan emailnya. Kemudian yang terakhir itu ada lain-lain ya, perubahan-perubahan. Misalkan nanti ternyata setelah perjanjian ini ada yang baru nih, yang kita ini ada addendum misalkan atau sebagainya ya. Di situ disebutkan dulu supaya kalau ada addendum itu dia berlaku ya. Bahwasanya addendum itu berlaku nanti ketika ternyata ada hal-hal yang perlu ditambah dalam perjanjian kerjasama ini. Nah, kemudian di situ nanti paling bawah ada ya tanda tangan dari pihak pertama dan pihak kedua ya. Namanya, jabatannya apa kalau dari perusahaan ya, nama PT-nya disebutkan. Kemudian ada materainya. Ya, materainya ini
kalau sekarang sudah dipakai 10.000 ya. Materai yang ada di pihak pertama biasanya digunakan untuk pihak kedua, dan materai yang di pihak kedua biasanya kertasnya perjanjiannya diberikan kepada pihak pertama. Dia kembalikan seperti itu. Nah, demikianlah ya teman-teman contoh atau teknik dari pembuatan kontrak ya. Semoga ketika kita membuat kontrak nanti kita tidak salah dalam membuatnya, dan semoga apa yang dapat kami sampaikan ini bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Demikian video yang dapat kami sampaikan. Semoga teknik pembuatan kontrak yang kami buat dalam video ini bisa bermanfaat buat kita semua, buat kawan-kawan semua. Siapa saja yang ingin membuat kontrak dan agar kontraknya sesuai dengan kaidah-kaidah pembuatan kontrak. Tak lupa ucapan terima kasih kami kepada dosen pembimbing yang telah membimbing kami sehingga tugas magang kami dalam membuat video ini dapat dilakukan dengan lancar dan baik. Tak lupa juga kritik dan saran dari dosen pembimbing serta teman-teman semua sangat berarti bagi kami untuk memperbaiki kualitas pengerjaan kami dalam mengerjakan tugas-tugas berikutnya.